Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Mada dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami mengenai sistem persamaan linier 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel yang beranggotakan Agnes Selvia Anggraini dengan NIM 221414017, saya Nindi Dianwadini dengan NIM 221414024 dan Elizabeth Zita Pramesti dengan NIM 221414029. Yang pertama, kita akan membahas sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem ini merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linier, di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel, misal X, Y, dan Z. Sistem persamaan linier 3 variabel juga dapat disebut sebagai kumpulan persamaan linier yang mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan. Adapun bentuk umumnya dari persamaan linier 3 variabel adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Lalu bentuk umum untuk sistem persamaan linier 3 variabel dalam X, Y, dan Z dapat dituliskan sebagai A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3, dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, D3 adalah anggota bilangan real. Nah, di sini A1, A2, A3 adalah koefisien dari X, lalu B1, B2, B3 adalah koefisien dari Y, C1, C2, C3 adalah koefisien dari Z, D1, D2, D3 adalah konstanta, dan X, Y, dan Z adalah variabel atau peubah. Lalu apa sih komponen sistem persamaan linier 3 variabel? Yang pertama ada suku. Suku sendiri merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku akan dipisahkan dengan tanda baca penjumlahannya ataupun pengurangannya. Contohnya, pada persamaan 6x min y plus 4z plus 7 sama dengan 0, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, min y, 4z, dan 7. Lalu selanjutnya variabel. Variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan yang menyatakan nilai yang tidak diketahui. Biasanya dapat dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Contohnya di sini Babo, Sally, dan Nona pergi bersama-sama ke pasar Potulando. Babo membeli 2 kilo apel, 2 jeruk, dan 1 kilo pir dengan harga 67.000. Sally membeli 3 kilo apel, 1 kilo jeruk, dan 1 kilo pir dengan harga 61.000. Dan Nona membeli 1 kilo apel, 3 kilo jeruk, dan 2 kilo pir dengan harga 80.000. Maka tentukanlah 1 kilo apel, 1 kilo jeruk, dan 4 kilo pir. Nah, di sini kita memisalkan harga apel per kilo sebagai X, di mana X ini merupakan variabel, lalu harga jeruk per kilo sama dengan Y, dan harga pir per kilo sama dengan Z. Selanjutnya adalah koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien dapat juga disebut dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contohnya di sini ada Risti memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka hasilnya kita misalkan dulu, banyak buah apel itu X, banyaknya buah mangga Y, dan banyaknya buah jeruk Z. Sehingga persamaannya adalah 2X plus 5Y plus 6Z. Nah, dari persamaan tersebut, kita dapat mengetahui 2, 5, dan 6 itu merupakan koefisien. Di mana 2 adalah koefisien X, 5 adalah koefisien Y, dan 6 adalah koefisien Z. Selanjutnya, konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel dan peubahnya. Contoh, pada persamaan 2x plus 5y plus 6z plus 7 sama dengan 0, nah dari persamaan tersebut konstantanya adalah 7, karena 7 ini nilainya akan tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Selanjutnya ada metode penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel.
Yang pertama ada metode substitusi, yang dimana merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Dalam penggunaannya terdapat beberapa langkah. Yang pertama ada memilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Lalu kemudian kita nyatakan X, Y, dan Z dalam dua variabel lainnya. Misal kita menyatakan variabel X itu dalam fungsi Y dan Z, lalu substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah satu ke kedua persamaan lainnya, sehingga diperoleh persamaan linier dua variabel. Langkah terakhir yaitu selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 2. Nah, di sini ada contohnya. Diberikan sistem persamaan linear tiga variabel, yaitu yang pertama ada X min 2Y plus Z sama dengan 6, lalu 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, dan 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Kita akan menyelesaikan SPLTV ini dengan metode substitusi. Yang pertama, kita tentukan dahulu persamaan yang paling sederhana, lalu kita nyatakan variabel X pada persamaan pertama sebagai fungsi Y dan Z. Yang tadinya X min 2Y plus Z sama dengan 6 menjadi X sama dengan 2Y min Z plus 6. Lalu kita substitusikan variabel atau peubah X yang tadi sudah kita dapatkan ke dalam persamaan kedua, yaitu menjadi 3 dikali 2Y min Z plus 6 plus Y min 2Z sama dengan 4. Menjadi 6Y min 3Z plus 18 plus Y min 2Z sama dengan 4, 7Y min 5Z plus 18 sama dengan 4, 7Y min 5Z sama dengan 4 min 18, 7Y min 5Z sama dengan min 14, yang dimana persamaan ini menjadi persamaan 4. Lalu kita substitusikan variabel X yang sama ke persamaan ketiga, menjadi 7 dikali 2Y min Z plus 6 min 6Y min Z sama dengan 10, menjadi 14Y min 7Z plus 42 min 6Y min Z sama dengan 10, 8Y min 8Z plus 42 sama dengan 10, 8Y min 8Z sama dengan 10 min 42, 8Y min 8Z sama dengan min 32, lalu kita sederhanakan kedua ruas menjadi Y min Z sama dengan min 4, yang dimana persamaan tersebut menjadi persamaan 5. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan 4 dan 5 yang sudah kita dapatkan menggunakan metode substitusi, yang dimana kita akan memilih salah satu persamaan yang paling sederhana, yaitu kita pilih persamaan yang kedua atau kelima tadi. Dan dari persamaan kelima itu kita peroleh Y min Z sama dengan min 4 menjadi Y sama dengan Z min 4. Kita substitusikan peubah Y yang kita dapatkan pada langkah 4 ke persamaan 4 menjadi 7 dikali Z min 4 min 5Z sama dengan min 14, yang dimana kita akan menemukan Z bernilai 7. Lalu kita substitusikan nilai Z sama dengan 7 ke salah satu SPLDV yang diperoleh tadi. Kita pilih Y min Z sama dengan min 4. Sehingga kita akan mendapatkan nilai Y sama dengan 3. Lalu selanjutnya kita substitusikan nilai Y dan Z yang sudah kita ketahui ke dalam SPLTP. Kita pilih persamaan X min 2Y plus Z sama dengan 6. Kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7, sehingga menjadi X min 2 dikali 3 plus 7 sama dengan 6, dan akan memperoleh nilai X sama dengan 5. Sehingga kita akan memperoleh nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7 untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di atas. Selanjutnya ada metode eliminasi. Penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana, lalu kita eliminasi atau hilangkan salah satu peubah, misal X, sehingga diperoleh SPLDV. Nah, eliminasi salah satu peubah SPLDV tadi, misal Y, sehingga diperoleh nilai salah satu peubah. Lalu eliminasi peubah lainnya, yaitu Z, untuk memperoleh nilai peubah yang kedua, dan tentukan nilai peubah ketiga, yaitu X, berdasarkan nilai Y dan Z yang sudah diperoleh. Kita masuk ke contoh. Contohnya ada diberikan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu 2X min Y plus Z sama dengan 6, X min 3Y plus Z sama dengan min 2, X plus 2Y min Z sama dengan 3. Kita akan menyelesaikan persamaan ini menggunakan metode eliminasi.
Yang pertama, tentukan variabel apa yang akan kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, supaya mudah, kita lihat peubah yang paling sederhana. Nah, pada tiga persamaan di atas, peubah yang paling sederhana adalah peubah Z. Sehingga kita akan mengeliminasi Z terlebih dahulu. Untuk menghilangkan variabel Z, kita harus menyamakan koefisiennya. Nah, berhubung koefisien dari ketiga SPLTP sudah sama, yaitu satu, kita dapat langsung mengurangi atau menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, dan persamaan kedua dengan persamaan ketiga, sehingga peubah Z-nya hilang. Nah, prosesnya dari persamaan pertama dan kedua, yaitu 2x min y plus z sama dengan 6, x min 3y plus z sama dengan min 2, kita kurangi kedua persamaan ini sehingga mendapatkan persamaan baru yaitu x plus 2y sama dengan 8. Lalu dari persamaan kedua dan ketiga, x min 3y plus z sama dengan min 2, x plus 2y min z sama dengan 3, kita kurangi kedua persamaan tersebut sehingga mendapatkan 2x min y sama dengan 1. Dengan demikian, kita memperoleh SPLDV, yaitu X plus 2Y sama dengan 8, 2X min Y sama dengan 1. Langkah selanjutnya, kita selesaikan SPLDV di atas dengan metode eliminasi. Nah, pertama-tama kita tentukan nilai X dengan mengeliminasi Y. Untuk dapat mengeliminasi variabel Y, kita harus menyamakan koefisien Y dari kedua persamaan. Nah, di sini kan yang pertama satu X plus 2Y sama dengan 8, koefisien Y-nya sama dengan 2. Lalu 2X min Y sama dengan 1, koefisien Y-nya adalah min 1. Nah, agar kedua koefisien Y-nya sama, kita kalikan persamaan pertama dengan 1, sedangkan persamaan kedua kita kali dengan 2. Sehingga menghasilkan 2x plus 4y sama dengan 16, lalu 2x min y sama dengan 1. Nah, kita kurangi kedua persamaan ini sehingga mendapatkan nilai y sama dengan 3. Nah, untuk mendapatkan nilai z, kita substitusikan nilai x dan y yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, misalnya kita pilih persamaan dalam SPLTV tadi, kita pilih 2x min y plus z sama dengan 6, sehingga kita akan memperoleh nilai Z sama dengan 5. Nah, dengan demikian, kita peroleh nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5 untuk penyelesaian SPLTV di atas. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah metode eliminasi dan substitusi. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan atau campuran merupakan cara penyelesaian dengan menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Metode ini bisa dikerjakan dengan substitusi terlebih dahulu maupun dengan eliminasi terlebih dahulu. Contohnya, diberikan sistem persamaan linear tiga variabel sebagai berikut. X min Y plus 2Z sama dengan 4, 2X plus 2Y min Z sama dengan 2, dan 3X plus Y plus 2Z sama dengan 8. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel di atas dengan menggunakan metode campuran. Yang pertama, menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, tentukan variabel mana yang akan kita eliminasi. Untuk mempermudah, lihat variabel yang paling sederhana. Nah, dari ketiga SPLTV di atas, variabel yang paling sederhana adalah Y, sehingga kita akan mengeliminasi Y terlebih dahulu. Untuk menghilangkan peubah Y, maka kita harus menyamakan koefisien masing-masing Y dari ketiga persamaan. X min Y plus 2Z sama dengan 4, koefisiennya Y sama dengan negatif 1. 2X plus 2Y min Z sama dengan 2, koefisien Y-nya sama dengan 2. Dan persamaan 3, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 8, koefisien Y-nya sama dengan 1. Nah, agar ketiga koefisien Y ini sama, maka persamaan pertama dan persamaan ketiga kita kalikan dengan 2, sedangkan persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi 2x min 2y plus 4z sama dengan 8. Persamaan kedua menjadi 2x plus 2y min z sama dengan 2. Dan persamaan ketiga 6x plus 2y plus 4z sama dengan 16. Setelah koefisien y ketiga persamaan sudah sama,
maka kita bisa kurangkan atau jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, dan persamaan kedua dengan persamaan ketiga, sedemikian rupa sehingga variabel y-nya hilang. Dari persamaan pertama dan kedua, kita jumlahkan menghasilkan 4x plus 3z sama dengan 10. Dari persamaan kedua dan ketiga, kita kurangkan menjadi min 4x min 5x sama dengan min 14. Kita bagi, kedua ruas kita bagi negatif 1 menjadi 4x plus 5z sama dengan 14. Nah, dengan demikian kita peroleh SPLDV sebagai berikut. 4x plus 3z sama dengan 10, dan 4x plus 5z sama dengan 14. Langkah selanjutnya, kita menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan SPLDV-nya. Nah, dari SPLDV pertama, kita peroleh persamaan X sebagai berikut. 4X plus 3Z sama dengan 10, 4X sama dengan 10 min 3Z. Nah, lalu kita substitusikan persamaan Y tersebut ke SPLDV kedua sebagai berikut. 4X plus 5Z sama dengan 14, menjadi 10 min 3Z plus 5Z sama dengan 14, lalu diperoleh Z-nya sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan nilai X, kita substitusikan nilai Z sama dengan 2 ke dalam salah satu SPLDV. Misalnya persamaan 4X plus 3Z, sehingga kita peroleh 4X plus 3 kali 2 sama dengan 10, 4x plus 6 sama dengan 10. Kedua ruas kita kurangi dengan 6 menjadi 4x sama dengan 10 kurangi 6. Diperoleh 4x sama dengan 4. Diperoleh x sama dengan 1. Langkah terakhir untuk menentukan nilai Y, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 ke dalam salah satu SPLTV di atas. Misalnya kita milih persamaan X min Y plus 2Z sama dengan 4. Sehingga kita memperoleh X min Y plus 2Z sama dengan 4 menjadi 1 dikurangi Y ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 menjadi 1 min Y ditambah 4 sama dengan 4, 5 min Y sama dengan 4, diperoleh Y-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita memperoleh nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaian SPLTV bisa ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum masuk ke sistemnya, kita mengenal terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu adalah suatu bentuk yang mengandung tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, pertidaksamaan ini memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, jika A kurang dari B, maka B lebih dari A. Jika A kurang dari B dan C merupakan elemen bilangan real, maka A plus C kurang dari B plus C. Yang ketiga, jika A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC. Dan yang terakhir, jika A kurang dari B dan C kurang dari 0, maka AC lebih dari BC. Nah, menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat semua pertidaksamaan tersebut berlaku. Berbeda dengan persamaan yang himpunan pemecahannya umumnya 25 terdiri dari satu bilangan atau mungkin sejumlah bilangan berhingga. Himpunan pemecahan suatu pertidaksamaan biasanya terdiri dari suatu keseluruhan interval bilangan atau dalam beberapa kasus gabungan dari interval-interval yang demikian. Nah, di sini ada prosedur untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama, kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas suatu pertidaksamaan. Yang kedua, kita dapat mengalihkan kedua ruas suatu pertidaksamaan dengan suatu bilangan positif. Yang ketiga, kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian kita harus membalikan arah dari tanda pertidaksamaan.
Perlu diperhatikan bahwa suatu faktor linear berbentuk X min A adalah positif untuk X lebih dari A dan negatif untuk X kurang dari A. Ini berarti bahwa hasil kali X min A dan X min B dapat berubah dari bernilai positif menjadi negatif atau sebaliknya, hanya pada A atau B. Titik-titik ini di mana suatu faktor adalah nol disebut titik pemisah atau split point. Selanjutnya, pertidaksamaan linear dua variabel. Apa sih pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pasangan berurutan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Nah, himpunan penyelesaian dinyatakan dengan suatu daerah pada bidang kartesius yang diarsir. Pertidaksamaan linear dua variabel dapat ditulis dalam bentuk AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, dan AX plus BY lebih dari sama dengan C dengan syarat A, B, C merupakan bilangan real dan A, B tidak sama dengan 0. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15. Pertama, kita mengubah bentuk pertidaksamaan linear di atas menjadi bentuk persamaan linear, menjadi 5x plus 3y sama dengan 15. Langkah yang kedua, cari titik potong dengan sumbu x, yaitu y sama dengan 0, dan sumbu y, yaitu x sama dengan 0. Diperoleh titik potong jika y sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 3, maka x, y sama dengan 3,0. Dan jika x sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 5, maka diperoleh x, y-nya 0,5. Nah, setelah diperoleh titik potong, yaitu 3,0 dan 0,5, maka gambar pada koordinat kartesius. Lalu tarik garis antara dua titik tersebut. Nah, garis 5x plus 3y sama dengan 15, yaitu garis hijau, tersebut membagi bidang kartesius menjadi dua bagian. Nah, untuk menentukan daerah yang merupakan himpunan penyelesaian, dilakukan dengan mengambil salah satu uji titik dari salah satu daerah. Misal kita ambil titik 0,0 yang berada di sebelah kiri dari garis hijau tersebut. Lalu kita substitusi titik ke dalam pertidaksamaan 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15. Sehingga 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 15. Menjadi 0 lebih dari sama dengan 15. Nah, pernyataan tersebut salah. Artinya titik 0,0 tersebut tidak memenuhi pertidaksamaan. Karena diminta 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15, nah lebih dari ini maka kita ambil dan arsir bagian daerah yang sebelah kanan dari garis 5x plus 3y sama dengan 15. Nah, jadi diperoleh himpunan penyelesaian dari 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15 seperti pada grafik di atas dan tidak memuat 0,0. Selanjutnya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang melibatkan dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan yang ada dalam sistem. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut. 6x plus 8y lebih dari sama dengan 48 merupakan persamaan pertama. X plus y lebih dari sama dengan 8 persamaan kedua.
X lebih dari sama dengan 0 persamaan ketiga, dan Y lebih dari sama dengan 0 persamaan keempat. Selanjutnya, hal pertama yang kita lakukan adalah mengubah pertidaksamaan 1 menjadi persamaan, lalu mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita ubah 6X plus 8Y lebih dari sama dengan 48 menjadi 6X plus 8Y sama dengan 48. Kemudian kita cari titik potongnya. Untuk X sama dengan 0, X, Y sama dengan 8,0. Kemudian untuk Y sama dengan 0, X, Y sama dengan 8,0. Dan tadi untuk X sama dengan 0, X, Y sama dengan 0,6. Kemudian kita ubah pertidaksamaan kedua menjadi persamaan, lalu kita juga mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. X plus Y lebih dari sama dengan 8, kita ubah menjadi X plus Y sama dengan X plus Y lebih dari sama dengan 8, kita ubah menjadi X plus Y sama dengan 8. Untuk X sama dengan 0, X, Y sama dengan 0,8. Dan untuk Y sama dengan 0, X, Y sama dengan 8,0. Kemudian kita ubah pertidaksamaan 3 dan 4 menjadi persamaan, lalu kita juga mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. X lebih dari sama dengan 0, kita ubah menjadi X sama dengan 0 yang merupakan sumbu Y, dan Y lebih dari sama dengan 0, kita ubah menjadi Y sama dengan 0 yang merupakan sumbu X. Kemudian kita gambar grafiknya seperti grafik di bawah ini. Gambar garis 6X plus 8Y sama dengan 48, dan X plus Y sama dengan 8 pada koordinat kartesius terlebih dahulu seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, karena yang diminta adalah lebih dari, maka arsir bagian kanan dari kedua garis tersebut. Gambar di atas merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, contoh kedua. Bonar memiliki dua pekerjaan paruh waktu. Untuk mengantar barang, Bonar dibayar Rp15.000 per jam. Untuk pekerjaan mencuci piring di restoran, Bonar dibayar Rp9.000 per jam. Dia tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Bonar membutuhkan uang sebesar Rp120.000. Berapa jam dia harus bekerja untuk masing-masing pekerjaan? Untuk pertanyaan pertama, yang A, tuliskan model matematikanya. Kemudian yang B, apakah model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linear? Kemudian yang C, gambarkan grafiknya. Yang D, tentukan koordinat titik-titik potongnya. Yang E, tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Yang F, apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dengan bekerja mengantar barang selama 4 jam? Dan yang terakhir, yang G, apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja selama 8 jam? Untuk pembahasannya, jika X adalah lamanya Bonar bekerja mengantar barang, dan Y adalah lamanya Bonar bekerja mencuci piring, maka untuk pertanyaan yang pertama, bisa dibuat model matematikanya yang untuk pertidaksamaan 1 itu X plus Y kurang dari sama dengan 10, dan pertidaksamaan kedua 15X plus 9Y lebih dari sama dengan 120. Untuk pertanyaan yang ke B, itu merupakan sistem pertidaksamaan linear karena semua variabelnya berpangkat 1. Kemudian yang C kita diminta untuk menggambar grafiknya. Grafik yang biru merepresentasikan pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 10,
Dan grafik yang merah merepresentasikan 15X plus 9Y lebih dari sama dengan 120. Pertanyaan yang D itu berpotongan di titik 5,5. Selanjutnya, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna ungu pada grafik. Kemudian yang F itu tidak bisa karena tidak ada daerah dengan koordinat 4,0 pada daerah hasil berwarna ungu tadi. Dan yang terakhir, iya, karena titik 9,1 terletak pada daerah hasil yang berwarna ungu, dan Bonar bisa bekerja selama 9 jam sebagai pengantar barang dan 1 jam sebagai pencuci piring untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.